我不杀萧不夜， 多亏不夜岛主这样的人物。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-48. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Fang Han bersama dengan teman-temannya telah keluar dari jebakan buatan dari Pulau Jueming. Tetapi di sana mereka malah bertemu dengan pemilik Pulau Jueming, dan pemilik Pulau Jueming itu menangkap mereka menggunakan kualinya. Yang di dalam kuali tersebut mereka terkena teknik ilusi, membuat mereka melihat satu sama lain seperti seorang monster. Dan kemarin pun Fang Han bisa keluar sendirian dari kuali itu, yang ia langsung menghajar pemilik dari Pulau Jueming. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, yang sampai pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Fang Han dengan Fang Han mengalahkan pemilik dari Pulau Jueming, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rombongan Ye Nantian yang telah sampai di Pulau Jueming, yang di sini ia juga telah melihat adanya Long Xuan dan juga Xiaoling, yang di sini mereka sadar bahwasanya mereka telah terlambat dari Fang Han. Kemudian pun kepala keluarga Xiao yang bernama Xiao Buye memperkenalkan dirinya kepada mereka dengan nama Xiao Buye, yang kedatangannya ke sini awalnya ia berniat untuk menghabisi pemilik dari Pulau Jueming karena dianggap merupakan seorang pencuri, dan juga para anggota sekte Yuhua yaitu rombongan Ye Nantian yang berada di dekatnya juga merupakan orang yang telah ia minta bantuannya untuk membantu dirinya mengalahkan sang pemilik dari Pulau Jueming. Tetapi tak disangka sang pemilik dari Pulau Jueming itu sekarang ia telah ditewaskan oleh rombongannya Fang Han dan juga Long Xuan. Long Xuan pun menjawab karena di sini tujuan dari keluarga Xiao telah diselesaikan oleh rombongannya, maka di sini Long Xuan menyuruh kepada mereka untuk segera pergi meninggalkan Pulau Jueming. Xiao Buye yang mendengar itu pun tertawa, dan ia menjelaskan kepada mereka bahwasanya pemilik dari Pulau Jueming ini ternyata memiliki sebuah kandungan di dalam kuali miliknya, yang di sini pun ia mengatakan bahwasanya temanmu yang sekarang mengurusi kuali yang memiliki kandungan di dalam sana kemungkinan berada dalam bahaya, karena kemungkinan ia tidak akan bisa menyempurnakan kuali tersebut. Jadinya di sini Xiao Buye menawarkan dirinya untuk membantu mereka, yang langsung Xiao Buye pun maju melewati mereka. Melihat hal itu pun Long Xuan dengan segera menyusul Xiao Buye, sedangkan Xiaoling menghadang rombongan Ye Nantian bersama lainnya agar tidak bisa mengikuti Xiao Buye. Long Xuan dengan segera menggunakan kekuatan esnya menutupi jalan Xiao Buye, membuat Xiao Buye pun tidak bisa memasuki kuil yang di dalam sana terdapat Fang Han dan juga kualinya. Xiao Buye yang melihat kemampuan dari Long Xuan menyadari bahwasanya Long Xuan memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng, sedangkan Fang Han yang masih menyempurnakan kuali tersebut ia merasakan situasi di luar yang sedang kacau. Fang Han merasakan adanya seseorang yang telah berada di ranah dari alam magis tingkatan ketiga yang sedang mencoba untuk masuk ke dalam tempat dari penyempurnaan kuali Fang Han. Yang di sini pun Fang Han berkomunikasi dengan Xiaoling menggunakan pesan tanpa suara, bertanya kepada Long Xuan mengenai situasi bahaya yang terjadi di luar. Long Xuan pun menjawab bahwasanya di luar adanya musuh lama mereka yaitu rombongannya Ye Nantian bersama dengan kepala keluarga Xiao. Long Xuan menjawab bahwasanya Fang Han bisa membantu mereka dengan cara Fang Han mempercepat penyempurnaan dari kuali tersebut agar Fang Han bisa membantu mereka menghadapi para rombongan dari Xiao Buye ini. Long Xuan pun kembali lagi menyuruh kepada Xiao Buye untuk segera meninggalkan tempat ini, tetapi Xiao Buye menolaknya. Ia menjawab bahwasanya kedatangannya ke sini adalah untuk menyelamatkan temannya Long Xuan yang katanya terjebak dalam kuali yaitu Fang Han. Lalu pun Xiao Buye maju menghadapi Long Xuan dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Yang dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungan sengit dengan Xiao Buye menggunakan pedang petirnya, sedangkan Long Xuan menggunakan teknik esnya.
yang dalam pertarungan itu Shobuye mengatakan bahwasanya kau tidak akan bisa untuk menandingi kekuatanku. Benar saja, setelah itu kekuatan Shobuye tiba-tiba saja meningkat dengan ia menggunakan senjata magis petirnya mampu untuk memberikan serangan yang frontal kepada Long Xuan, membuat Long Xuan pun terpental dan ia mengalami luka. Dan di sini Shobuye pun merasa semakin menarik dalam pertarungan ini karena Long Xuan yang memiliki kemampuan untuk bisa menghiburnya. Shobuye pun dengan puas mengatakan bahwasanya kau masih berada di alam magis tingkatan pertama, kau tidak akan bisa untuk menghadapiku yang telah berada di tingkatan ketiga. Long Xuan yang terbaring lemah sulit untuk berdiri kembali menghentikan si Shobuye. Sedangkan di tempat dari Xiaoling sekarang masih berhadapan dengan rombongannya Ye Nantian yang dalam pertarungan itu Qingwei menggunakan senjata labunya yang sebelumnya telah ia dapatkan dari Hua Tiandu. Di sana Xiaoling pun merendahkan si Qingwei dengan mengatakan kau hanya memanfaatkan senjata ajaib saja, tidak dengan kemampuanmu. Mendengar hal itu pun membuat Qingwei marah dan ia mengatakan bahwasanya aku akan membuat dirimu bereinkarnasi kembali. Dan juga Qingwei telah mengetahui bahwasanya Xiaoling merupakan makhluk demon yang berasal dari dunia bawah yang telah diangkat oleh Fang Han menjadi bawahannya. Walaupun Xiaoling sendirian menghadapi mereka semua, tak disangka Xiaoling mampu untuk menghadapi mereka semua menggunakan kecepatannya. Bahkan di sini Xiaoling tanpa bersenang-senang menghadapi mereka semua walaupun ia kalah jumlah, yang sampai pada akhirnya Xiaoling mendapatkan senjata labu suci yang dimiliki oleh Qingwei. Xiaoling pun merasa puas karena mendapatkan harta yang berharga dari Qingwei. Tetapi Xiaoyu melihat ini tidak terima, ia mengancam kepada Xiaoling bahwasanya ia nanti akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Tetapi Xiaoling tidak takut, ia langsung maju ke arah mereka kembali. Sedangkan Long Xuan sekarang yang berada di kondisi lemah berniat untuk bergerak kembali menghentikan si Shobuyu. Tetapi sayangnya pergerakan dari Long Xuan diketahui oleh Shobuyu yang langsung ia menghentikan Long Xuan dengan menghajar Long Xuan sampai membuat Long Xuan pun semakin terluka. Yang di sini Long Xuan tidak bisa melawan dan kepalanya hampir dipenggal oleh Shobuyu. Tetapi di saat itu Xiaoling mengancam kepada Shobuyu, yang dimana sekarang Xiaoling telah menawan putranya dari Shobuyu, mengatakan jika kau berani melukai temanku maka aku juga akan melukai putramu. Shobuyu pun tidak terima melihat hal ini, ia mengancam kepada Xiaoling adanya konsekuensi karena telah mempermainkan keluarganya. Xiaoling menjawab bahwasannya ia sekarang tidak main-main, dirinya tidak takut untuk menghilangkan nyawa dari putra keluarga Xiao. Xiaoling menjawab bahwasannya ia tidak hanya berani untuk menghilangkan nyawa putranya, tetapi ia juga berani untuk memakan mata dari si orang ini. Xiaoling pun meminta bantuan kepada ayahnya dan mengatakan bahwasannya Xiaoling merupakan pihak demon yang di sini ia tidak takut untuk melakukan tindakan yang di luar nalar. Ye Nantian marah kepada Xiaoling karena Xiaoling merupakan bawahannya Fang Han, yang artinya di sini Fang Han juga memiliki tanggung jawab atas perbuatan dari Xiaoling. Long Xuan kembali bangkit dan di sini ia marah kepada mereka karena di sini mereka tidak memiliki hati nurani untuk mengambil harta orang lain. Tetapi di sana Ye Nantian menyarankan kepada Xiaoling untuk bergabung saja bersama mereka karena sebenarnya perjalanan mereka sekarang itu bukan karena keinginan mereka, tetapi karena telah disuruh oleh senior Hua Tiandu. Jadi jika mereka bekerja sama pun mereka tetap sama-sama berasal dari sekte Yuhua. Ye Nantian tidak terima dengan hal itu, ia pun secara perlahan berjalan ke arah dari Xiaoling. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shobuyu menyerang ke arah dari Long Xuan, yang di saat itu tiba-tiba saja Shobuyu merubah serangannya ke arah dari Xiaoling, yang ia berhasil melepaskan putranya dari cengkeraman Xiaoling. Ia mencekik Xiaoling mengatakan, beraninya kau mengancam putraku. Yang di saat itu Shobuye berniat untuk menghilangkan nyawanya Xiaoling, namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari belakang pintu kuil tersebut adanya serangan Fang Han yang menghancurkan dinding dari kuil itu, yang secara bersamaan juga serangan Fang Han mengarah kepada Shobuye. Tetapi sayangnya serangan Fang Han tersebut dapat dihindari oleh Shobuye. Dan tidak lama kemudian Fang Han pun keluar dari kuil tersebut, yang di sana tanpa Shobuye
Buye begitu puas karena akhirnya orang yang ia tunggu keluar juga. Ia juga merasa kesal atas tingkah laku dari temannya Fang Han, yaitu Xiaoling, yang di sini ia mengatakan bahwasanya Fang Han harus bertanggung jawab atas tingkah lakunya Xiaoling. Fang Han yang di sana melihat rombongan dari Ye Nantian merasa cukup terkejut karena tak menyangka bahwasanya para rombongan dari Hua Tiandu telah menyuruh kepada mereka untuk datang menyusulnya. Lalu pun terjadilah pertarungan antara Fang Han melawan Xiao Buyu, yang Xiao Buyu langsung menyerang ke arah Fang Han. Fang Han juga menggunakan senjata ajaibnya bersama dengan Xiao Buyu. Mereka berdua beradu senjata ajaib sampai mereka masuk ke dalam kuil bertarung di dalam sana. Dan di saat pertarungan itu, Xiao Buye berhasil menyerang ke arah perutnya Fang Han, tetapi perutnya Fang Han dilindungi oleh kuali dari 5 raja. Xiao Buye yang melihat kuali itu merasa sangat senang karena kuali itu merupakan harta yang sekarang ia cari-cari. Setelah itu tampak Xiao Buye yang mengeluarkan aura kekuatannya lebih besar lagi untuk menyerang ke arah Fang Han. Yang serangan tersebut mampu mendorong Fang Han dengan kekuatan ledakan magis yang sangat besar, dan di sana Xiao Buye juga mengatakan bahwasannya kuali 5 raja itu merupakan barang miliknya. Fang Han diminta untuk mengembalikan barang tersebut, jika tidak maka Fang Han akan segera dibasmi oleh Xiao Buye karena kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Fang Han yang berada di tingkatan ketiga alam magis. Untungnya Fang Han mampu terlepas dari serangan Xiao Buye menggunakan kualinya, dan di sana Fang Han mengatakan jika kau menginginkan kuali ini maka kau harus mencoba untuk menahan serangan dari kuali ini. Yang setelah itu pun Fang Han menggunakan kuali 5 raja untuk menyerang Xiao Buye. Yang dalam serangan tersebut Fang Han secara bertubi-tubi menyerang ke arah Xiao Buye, yang Xiao Buye mencoba untuk menahannya menggunakan perisainya, tetapi pada akhirnya ia kelelahan, membuat ia pun terkena serangan Fang Han dan ia pun terjatuh. Yang ternyata tidak hanya itu, Xiao Buye juga kehilangan nyawanya, yang hal ini pun membuat Xiaolin sangat kaget dan juga merasa begitu bersedih karena ayahnya telah ditewaskan oleh Fang Han. Xiaolin pun tak terima ayahnya telah ditewaskan oleh Fang Han dan ia mengancam kepada Fang Han, tetapi ancaman itu seketika dihentikan oleh Fang Han dengan Fang Han hanya mengeluarkan sedikit kekuatannya membuat Xiaolin langsung terpental. Di sana Qing Wei dan juga Ye Nantian tidak terima perilakuan Fang Han kepada keluarga Xiao dengan mengatakan bahwasanya hubungan keluarga Xiao dan juga sekte Yuhua memiliki hubungan yang baik, dan kenapa kau sangat tegas sekali untuk menghancurkan hubungan tersebut. Tetapi Fang Han menjawab bahwasanya kalian semua tidak memiliki hak untuk berbicara denganku. Yang setelah itu pun Fang Han menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengurung mereka semua di dalam sana. Qing Wei tidak berhenti sampai di sana, ia mengancam kepada Fang Han bahwasanya ia akan melaporkan hal ini kepada kakaknya. Tetapi Long Xuan menjawab bahwasanya semua pembicaraan dan juga perilakuan atas rombongan Ye Nantian telah direkam oleh Long Xuan di dalam harta ingatan air miliknya. Jadinya di sini mereka memiliki bukti untuk melawan tuduhan dari Qing Wei dengan mengatakan bahwasanya kalian terlebih dahulu yang menyerang kami. Apalagi tujuan kalian untuk mendapatkan harta dari Pulau Jueming yang bahkan berniat untuk membasmi para murid dari sekte Yuhua, yaitu Fang Han dan juga Long Xuan itu sendiri. Fang Han menambahkan kata-katanya juga dengan menyuruh mereka untuk bersabar di dalam kurungan itu. Setelah itu pun Fang Han pergi dari sana. Sedangkan dari jauh pulau tersebut terlihat para anggota dari sekte Taiyin yang melihat ke arah dari Pulau Jueming, yang di sana mereka telah mengetahui pemilik dari Pulau Jueming telah dibunuh oleh Fang Han sebelumnya. Yang di sini mereka juga mengetahui bahwasanya harta yang dimiliki oleh pemilik dari Pulau Jueming, yaitu Tunku 5 Raja dan juga semua harta berharga dari pemilik Pulau Jueming telah berpindah tangan ke rombongan dari orang yang berasal dari sekte Yuhua yang telah membunuh si Jueming, yaitu Fang Han dan juga teman-temannya. Dan di sini pun para anggota sekte Taiyin ini tidak terima, mereka berniat untuk mengambil kembali harta tersebut karena ternyata Tunku 5 Raja dan juga semua harta yang dimiliki oleh Jueming itu asalnya dari sekte Taiyin. Yang setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-49 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!